Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara penggemar dan juga yang selalu merindukan waktu-waktu bersama Tuhan lewat program Makin Dekat Tuhan GSRI Tamat Sari. Kita akan memikirkan bagian sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong sehingga apa yang kami renungkan bersama ini berikan kami pencerahan untuk tetap bertumbuh, berakar, dan sekaligus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Di dalam putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya akan mendasari bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Saya akan melanjutkan bagian yang berikutnya, yaitu ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya membawa hasil tanaman yang mungkin Ibu Bapak bisa lihat ya. Ada ukuran yang besar seperti ini. Kira-kira mungkin ada 20-an senti ini daunnya ya. Lalu yang berikutnya ini sekitar eh, hampir 10 senti ya. Anda lihat dari jenis yang sama. Lalu yang berikutnya ini mungkin kurang dari 10 senti, kecil. Nah, yang saya mau memberitahu bahwa saya menanam ini dari bibit yang sama, dibeli di toko yang sama. Kemudian ditanam di apa namanya satu instalasi hidroponik namanya ya. Saya buat dari bahan pipa PVC yang dilobangi lalu kemudian dialiri air yang namanya nutrisi A dan nutrisi B. Nah, ini jumlah harinya di kisaran 39 hari sejak masa benih itu bertunas ya, istilahnya sprout. Jadi ada hasil hari sesudah sprout ya. Jadi ketika benih itu bertunas atau sprout, saya menanamnya dan ketika ini saya munculkan, ini dia sampai di hari yang ke 39 ya, 39 hari. Lalu Anda tanya berapa lama? Paling lama antara 40 sampai 45 hari. Jadi dia masih bisa lebih besar kalau mau di apa namanya ditunda lagi 1 minggu. Tapi saya berpikir tidak worth karena nutrisi A dan nutrisi B-nya akan terserap lebih banyak. Sementara daun ini akan semakin tua yang mungkin crunchy-nya hilang ya. Jadi saya ambil hari ini sekaligus untuk menjadi ilustrasi. Kalau Anda ditanya harus memilih, Anda pilih yang mana? Yang kecilkah, yang menengahkah, atau yang besar? Semua pilihan ada di ibu bapak. Tergantung memori kita bagaimana menilai sesuatu yang baik secara perbandingan. Tahukah Anda, sayur ini meskipun kecil, menengah, dan besar, cita rasanya sama. Karena dihasilkan dari benih yang sama, dirawat dari instalasi hidroponik yang sama. Dan yang memelihara dan merawatnya saya. Dan saya sudah mencobanya, memakannya sebagai sarapan pagi saya. Bahkan tadi ketika istri saya memasak bihun, kuah, sayurnya ini masih crunchy, sama yang kecil juga. Tapi kenapa orang lebih suka mengambil yang besar, mengabaikan yang kecil, bahkan membuangnya?
memberikan nilai-nilai yang memperburuk statusnya sehingga mungkin dia akan dibuang. Nah, itu semua sebenarnya adalah hal-hal yang berkait dengan memori masa lalu. Saya akan membahas itu lebih dalam di MDT berikutnya. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah Anda dan saya sesungguhnya adalah buah kebenaran Tuhan yang ditanam supaya setiap orang menikmati kebaikan. Tapi banyak di antara kita memainkan peran panggung yang luar biasa sehingga kita tidak suka memainkan peran seperti pohon yang kecil ini. Atau mungkin lebih baik yang menengah ini. Dan mungkin kalau kita disuruh memilih supaya mempunyai citra yang baik sebagai murid Kristus, pelayan Kristus, kita lebih suka yang besar ini. Padahal cita rasanya sama. Nah, ketika orang bermain untuk memilih salah satu di antara tiga ini, disitulah apa yang disebut oleh Paulus sebagai manusia duniawi. Yaitu di sana dikatakan ada di ayat yang ketiga ya, yang tadi saya tidak bacakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Nah, jadi ketika Anda dan saya ada di dalam satu pola berpikir membanding seperti ini, sebenarnya itu adalah pola duniawi, kata Paulus, yang di dalamnya mau tidak mau muncul iri hati. Dan ketika ada iri hati dan tidak tersalurkan dengan baik, muncullah perselisihan atau pertengkaran, konflik yang berujung merusak, menghancurkan semua. Ketimbang engkau yang dapat aku tidak, hancurkan supaya aku tidak dapat, engkau juga tidak dapat. Itulah cara kerja iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan melalui hamba-hambanya di jemaat, di gereja Tuhan. Dan kita perlu waspada kalau pada hari ini kita memikirkan tentang kita sebagai pelayan Kristus, apakah orang yang sudah memiliki nilai sebagai yang rohani atau masih tetap di dalam jasmani. Jadi kalau saya beri tema hari ini, pelayan Kristus yang berjiwa, yang berkarakter ya rohani atau duniawi, jasmani. Nah, di dalam bagian yang tadi digambarkan di sana, berkarakter duniawi maupun yang rohani, itu adalah bagian yang tak terhindarkan di dalam tubuh kita yang memang punya aspek rohani dan aspek jasmani atau di dalam TB2 itu disebut dengan duniawi. Nah, Ibu Bapak, ketika kita merenungkan bagian ini, mau tidak mau, engkau lupa bahwa sesungguhnya yang saya tunjukkan sebagai ilustrasi ini adalah tumbuhan yang menjadi buah karya Allah. Sehingga semua yang dihasilkan mengakar kepada kebenaran itu mendatangkan kebaikan. Lalu kita memilih, saya mau yang besar saja. Lalu yang menengah masih oke. Tapi yang kecil ini ya sudah buang saja. Tidak ada gunanya. Kalau itu yang terjadi, itu sesungguhnya dimotori oleh hati yang penuh iri. Pekerjaan iblis yang membuat pada era awal leluhur kita, Kain itu iri hati karena persembahannya tidak diterima Tuhan, mengingat Habil persembahannya diterima Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika hati kita penuh iri, maka sebentar lagi ada perselisihan. Ada perselisihan yang tertutup seperti Kain yang sedang melakukan perilaku pembodohan. Seakan-akan peduli dengan adiknya, padahal dia sedang mengajak adiknya menjauh dari orang tuanya, supaya dia boleh menghabiskannya karena panas hatinya oleh iri hati. Jemaat yang dikasih Kristus, biarlah kita ingat itu semua. Ketika engkau dan saya tumbuh seperti ini, jangan lupa, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang terpenting adalah yang menumbuhkan. Paulus ketika diizinkan menulis bagian ini, dia sedang mau menjawab perpecahan jemaat Korintus yang sedang membahana. Bukan hanya merusak dan merasuk, tapi akan menghancurkan.
Apalagi ketika muncul Apolos dari Alexandria yang fasih lidah memberikan orasi-orasi ajaran Kristen. Sementara Paulus itu lebih gagap, lebih tidak menarik, memberikan orasi yang mengantuk, ya, yang mungkin menyebalkan. Sampai ada satu pemuda mendengar khotbah yang panjang bernama Yutikus jatuh dari lantai di mana dia mendengar, lantai atas itu, kemudian mati. Lalu kemudian Paulus diberi izin untuk membangkitkan anak muda ini. Jadi dengan kata lain Paulus itu orang menyenangkan di gereja. Lalu kemudian diadulah dua hamba Tuhan ini. Lalu Paulus menenangkan jemaat. Jangan lupa, kalau Apolos itu menyiram dan aku yang menanam, seakan-akan aku bekerja keras, hampir tak terlihat, karena aku sekali menanam dan mengabaikan, sementara Apolos selalu hadir dan memperlihatkan diri yang menyenangkan, seakan-akan dia lebih peduli di dalam perawatan, menyiram dan seterusnya, sehingga orang lebih favorit dengan dia ketimbang aku. Maka Paulus mengatakan, yang lebih penting yang menumbuhkan yaitu Allah. Bukankah engkau dan saya akan mendapatkan upah di dalam pekerjaan? Janganlah iri hati, supaya perselisihan itu lenyap. Dimulai dari hati yang penuh syukur. Bukankah hari ini di dalam bulan ini kita sedang merenungkan bagaimana engkau dan saya harus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan kita baru saja memikirkan minggu lalu tentang bersyukur pada hal-hal yang tidak kita harapkan. Berpikir tentang Maria yang sudah mempunyai impian indah dengan Yusuf tunangannya, tetapi Tuhan memakai rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita sudah belajar, dia merendahkan dirinya sebagai hamba dan dia menampilkan hidupnya yang penuh kejujuran. Dan dia selalu diingat setiap menceritakan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memikirkan bagian ini. Kita harus menghentikan semua dan menyudahi untuk tidak lagi mencari satu citra favorit di dalam melayani Tuhan. Sebaliknya kita boleh menjadi pelayan yang berkarakter Kristus, yang penuh rohani, ketimbang hal-hal yang duniawi dan jasmani. Karena kita tahu itu semua bisa merusak dan merasuk sehingga menghancurkan semuanya. Hari ini kita sudah belajar. Kalau memang demikian, nanti kita mendengar. Betulkah yang saya katakan bahwa pohon dari dedaunan yang lebih besar, yang menengah maupun yang kecil, apakah cita rasanya sama? Kalau iya, harusnya kita tidak perlu iri, karena tidak pernah kita wajib iri. Ketika saya lahir kecil dalam ukuran, saya terkadang melihat sahabat yang tinggi, saya kepengen seperti itu dan rada geram. Kenapa aku dilahirkan kecil? Aku pernah bertanya, bukankah aku anak yang sulung? Kenapa adikku lebih tinggi dari aku? Mereka tidak menjawab kecuali senyum-senyum. Bersyukurlah engkau boleh menjadi bagian keluarga kami. Dan itu saya tidak lupa. Dan ketika saya semakin dewasa, tidak lagi seperti kanak-kanak, saya menjadi tahu bahwa ternyata badan yang kecil itu lebih banyak untungnya. Pertama, lebih cepat geraknya. Kedua, kalau buat baju, celana, beli citanya lebih murah karena lebih pendek dan lebih efisien. Dan ketika saya kecil, dan orang tetap menerima sebagaimana saya adanya. Jadi, engkau dan saya tidak perlu iri hati ketika tampilan fisik itu kurang menyenangkan di dalam ekspektasi kita. Bukankah itu yang Tuhan izinkan? Engkau dan saya ada hari ini di Taman Sari untuk berkarya. Muliakan Allah dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita dengan rasa syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika engkau dan saya hari ini sungguh-sungguh memikirkan kebenaran sabda ini, maka kita dapat keluar dari iri hati, dari perselisihan, perpecahan yang ada sebagai gantinya. Engkau dan saya puas hati, penuh syukur, memuliakan Allah, bahwa aku dihargai meskipun kecil saja.
tetapi aku dipelihara karena bertumbuh dari sumber akar yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong jemaat yang menjadi sahabat Kristus, supaya mereka sungguh-sungguh bertumbuh, memerhatikan citra, mengapa mereka menjadi sedemikian. Kiranya Engkau menolong bahwa tumbuhan yang ditanam, dirawat pada instalasi hidroponik yang sama, mengapa ada yang lebih besar, menengah, dan kecil? Kalau seingat hamba-Mu ini, tidak ada yang dibedakan. Justru yang kecil itu seakan-akan memang lambat tumbuhnya dan harus diperhatikan ketika di akhirnya mengeluarkan daun-daun yang sama dengan yang besar, hanya ukuran yang kecil, semata karena hikmat yang Kau beri kepada hamba-Mu, memindahkan dia kepada lokasi yang lebih banyak sinar matahari, yang alirannya lebih deras, supaya nutrisi cukup diserap, sehingga tumbuhan ini pada akhirnya tidak menjadi mati. Biarlah kami juga ingat, ketika di dalam koordinat kehidupan kami yang tidak membuat iman kami bertumbuh, biarlah kami bertanggung jawab untuk memindahkan kehidupan kami ke sumber kehidupan, entah matahari yang cukup maupun aliran nutrisi yang cukup, sehingga kami bisa menyerap segala berkat Tuhan untuk pertumbuhan yang pada gilirannya menghasilkan buah-buah kehidupan. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong kami untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat apapun yang kami hasilkan, semata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, dengarlah seru doa kami ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Kami menjadi ingat Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong teman-teman kami yang sedang bergumul di Taman Sari, entah karena lemah tubuh dan sakit, entah karena hidup yang sulit. Biarlah Engkau tolong mereka, baik yang sedang mencari pekerjaan, begitu juga yang mencari pasangan, yang harus merawat anak-anak yang dalam pertumbuhan, yang tidak mudah untuk mereka sebagai orang tua. Biarlah Engkau bimbing mereka dan sertai mereka. Kami tetap menitipkan ya Tuhan, tentang apa yang kami ingin ingat perihal kebaikan-Mu merawat kami hingga tahun yang ke-75 pada November nanti. Biarlah panitia pelaksana boleh bekerja dengan baik, dan Kau menyertai hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk berkarya dengan sepenuh hati. Kami menitipkan penginjil Eli Olga dengan putrinya, Tuhan jamah mereka berdua untuk mengalami kesehatan, dan juga hamba-Mu Pendeta Simon Huta Barat yang sedang studi, begitu juga penginjil Hetty Dorcas. Biarlah mereka juga dapat menuntaskan studi dan menjadi berkat buat kami semua sebagai jemaat. Kami menitipkan juga penginjil Jerry yang terus akan melatih spiritualitasnya, melatih kepemimpinannya, menjadi orang muda yang tidak sekedar bertumbuh, tetapi juga yang mendatangkan kebaikan, karena dia memilih dasar yang benar tentang Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, maupun sabda Allah yang mempersaksikan ajaran dan keteladanannya. Kiranya Engkau berkenan menolong mereka semua, dan Kau sertai juga Boksu Joshua Ong di dalam usianya yang bertambah. Biarlah Engkau memberikan sukacita di dalam hari-harinya, sehingga dalam hidupnya dia menjadi saluran berkat buat anak, menantu, dan cucu-cucunya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Pada akhirnya Tuhan, Engkau mendengar seru segala doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ibu Bapak, sampai jumpa. Saya akan melanjutkan nanti membahas tentang pelayan yang berkarakter Kristus dengan ide yang rohani, yang jasmani, duniawi, dan juga nanti yang alami. Ya, nanti saya akan bacakan bagian berikutnya.
Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di MDT berikutnya.